Insinyur Soekarno menjadi salah satu tokoh favorit saya karena sebagai tokoh pejuang kemerdekaan, ia memegang peran penting dalam upaya memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Soekarno juga merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sastrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Perlu kita ketahui, saat lahir nama yang diberikan pada Soekarno adalah Kusno. Lalu pada usia 11 tahun namanya diubah menjadi Soekarno karena ia sering sakit. Masa kecil Soekarno dihabiskan di Tulungagung dan Mojokerto. Namun, pada tahun 1915 Soekarno harus pindah ke Surabaya untuk bersekolah di HBS atau Hogere Burger School. Selama di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah Hos Cokroaminoto yang merupakan salah satu tokoh organisasi pertama di Indonesia. Di masa inilah, jiwa kepemimpinan, wawasan, serta nasionalisme Soekarno mulai bertumbuh. Pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan sekolah ke Tennessee High School di Bandung, atau yang sekarang disebut Institut Teknologi Bandung. Soekarno mengambil jurusan teknik sipil. Di masa inilah, jiwa nasionalisme Soekarno semakin bertumbuh. Bahkan, bersama para anak muda nasionalis lainnya, Soekarno mendirikan klub kuliah umum bernama Algemene Studi Club. Klub inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Melihat Soekarno begitu aktif mengajarkan nasionalisme, pemerintah Belanda pun khawatir. Akibatnya, Soekarno berkali-kali dimasukkan ke dalam penjara. Meski begitu, semangat Soekarno sama sekali tidak pernah padam. Ketika Belanda menyerah dan Jepang mulai menjajah Indonesia, Soekarno pun dibebaskan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung melalui siaran radio Indisi London. Pada saat inilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka beranggapan bahwa hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan pada tanggal 16 Agustus 1945 yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni, Wilkana, dan Hairil Saleh. Mereka membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju ke Rengas Dengklok. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Saat itu, di Jakarta terjadi perundingan antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dengan Wilkana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa proklamasi harus dilakukan di Jakarta. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju ke rumah Laksamana Maeda yang berada di daerah Menteng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah disepakati, selanjutnya Sayuti Melik mengetik sesuai dengan naskah yang telah mengalami berbagai perubahan yang akhirnya disepakati tersebut. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikut cuplikan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.